Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan presentasi tentang analisis, penilaian, dan rekonstruksinya. Nah, yang pertama judulnya yaitu analisis dan rekonstruksi kualitas bukti soal bahasa dan sastra, pilihan ganda, uraian, proyek, tunjuk kerja, dan terakhir yaitu penilaian sikap. Nanti yang ganda rekonstruksi yaitu pilihan ganda, uraian, proyek, dan tunjuk kerja. Untuk penilaian sikap, nanti mohon maaf saya tidak mengkonstruksi karena nanti ada di tugas harian. Terus yang harus dianalisis soal dalam soal konstruksi yang pertama yaitu kisi-kisi soal. Yang kedua adalah artikel atau instrumen bukti soal. Yang ketiga yaitu pedoman penskoran. Yang keempat kaidah penulisan atau telaah soal. Yang kelima adalah analisis soal, dan yang terakhir yaitu rekonstruksi. Jadi setiap soal harus ada analisis. Dan nantinya yang akan direkonstruksi baik pilihan ganda, uraian, proyek, dan sebagainya. Terus yang pertama yaitu kisi-kisi soal pilihan ganda. Nah, ini di sini saya mengambil KD pengetahuan yaitu menganalisis permasalahan argumentasi pengetahuan dan rekomendasi teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang didengar ataupun yang dibaca. Nah, IPK-nya karena di sini menganalisis, saya akan mendeskripsikan. Jadi ini KKO-nya sama dengan yang di sini. Terus materinya yaitu permasalahan dalam teks eksposisi sesuai dengan struktur yang ada di sini. Terus indikator soalnya nanti disajikan mengalami teks eksposisi, siswa dapat menentukan permasalahan yang muncul dalam teks tersebut. Nah, ini bentuk soalnya pilihan ganda dan nomor soalnya nomor 1. Nah, ini untuk kartu soalnya atau instrumen soalnya di sini sudah ada identitas, KD, materi, dan indikator. Terus ini juga sudah ada bagaimana menulisnya, digunakan kapan, tanggal, jumlah siswa, dan sebagainya. Tapi di sini untuk rumusan soal saya pisahkan karena saya mohon maaf, saya pisahkan juga tidak muat. Nah, ini untuk soalnya. Yang pertama yaitu bacalah dengan cermat. Nah, ini dengan cermat yaitu menggunakan bacalah sebagai kata-katanya, cermat yaitu kata oh. Nah, ini dampak negatif aksi mogok buruh. Nah, di sini adalah pengalihan cerita teks dari eksposisi yang diberikan. Terus di sini adalah permasalahan masalah pokok yang dibahas dalam teks tersebut. Nah, di sini punya jawabannya yang B. Nah, ini evaluasinya yaitu dari segi jawaban di sini karena tidak sinkron ya, panjang dan pendeknya di sini yang panjang. Saya menginstruksinya dari segi jawabannya, dari segi paragrafnya saya merasa sudah sesuai karena ini diambil dari biasanya diambil dari majalah. Nah, ini kaidah penulisannya soal sudah sesuai dengan indikator soal, menurut saya sudah sesuai. Materi yang ditanyakan sesuai dengan jenis teks atau bentuk soal, sudah sesuai dengan materi. Pilihan ganda homogen, nah ini juga sudah logis dan homogen. Hanya satu kunci jawaban jika dengan satu rumusan pokok soal dijelaskan dengan singkat dan jelas. Ini juga menurut saya sudah singkat, jelas. Terus rumusan pokok masalah kemudian jawaban menurut saya juga pernyataan sudah ditemukan, pokok soal kita memberikan jawaban, menurut saya juga kita memberitahu jawaban, pokok masalah bebas dari pertanyaan yang negatif dan ganda itu juga tidak ada. Terus pilihan jawaban homogen dan logis ditunjuk dari segi materi menurut saya juga tidak ada. Nah, di sini yang perlu
soal yaitu tentang gambar grafik, karena di sini tidak ada bagian centang. Terus pilihan jawabannya relatif sama, tapi di sini juga karena berbeda, misalnya centang, pilihan jawaban tidak menggunakan pertanyaan, tapi semua jawaban di atas benar. Jadi di sini juga saya centang karena tidak semua jawaban itu benar, hanya ada satu jawaban yang benar. Selanjutnya tidak menggunakan angka atau perbedaan waktu, jadi di sini saya centang. Kalau semuanya saya yakin sama ya, jadi tidak beda, itu soal tidak kami akan coba sebelumnya. Berarti juga tidak tergantung bahasa soal komunikatif dan sesuai dengan jenjang pendidikan juga komunikatif menurut saya sudah bagus, juga bagus. Soal tidak menggunakan bahasa singkat juga tidak menggunakan bahasa cepat dan pilihan jawaban tidak mengulang kata juga tidak mengulang kata. Oke, selanjutnya analisis soalnya. Soal tersebut merupakan soal pengetahuan tentang permasalahan dalam teks disposisi yang tidak terdapat gambar grafik referensi tulisnya. Dalam pilihan jawaban tidak sama, ada banyak dan ada yang banyaknya. Dalam ini tidak mengubah urutan waktu sesuai yang tadi ya. Peserta didik harus memahami dahulu tentang perbedaan struktur teks disposisi sehingga dapat membedakan strukturnya, permasalahan argumentasi, pengetahuan dan rekomendasi dalam teks disposisi. Soal ini menekankan bagaimana penerapan bentuk struktur teks disposisi dalam soal. Jadi menurut saya soal ini masih berjika dalam tahap yang belum, yaitu menganalisis permasalahan dan struktur teks dalam bacaan. Nah, ini rengot fungsinya, saya sudah mengukur fungsinya, membenarkan dan keumumannya, dan di sini sudah agak sama menurut saya. Ini sudah saya revisi. Selanjutnya untuk kisi-kisi organ masih sama saya dengan KD yang tadi, tapi di sini KD ketampilannya itu mengonstruksi isi permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi teks diskusi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan dan tertulis. Nah, IPK-nya di sini mengembangkan isi argumen teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan atau tertulis. Jadi di sini mengonstruksi, mengembangkan. KKU-nya masih sama, materinya yaitu teks eksposisi, disajikan sebuah gambar teks eksposisi, siswa dapat menyampaikan kembali gagasan yang ada dalam teks tersebut dengan bahasa yang mudah. Ini bentuk soalnya uraian. Selanjutnya ini sama identitas, KD, indikator dan sebagainya. Selanjutnya, nah ini rumusan uraian soal. Perhatikan gambar berikut. Nah, susunlah ulang gagasan yang ada dalam teks eksposisi dengan menggunakan bahasa yang benar. Jadi sini beberapa dalam gambar yaitu dalam bidang pekerjaan. Dan di sini untuk menyusun ulang gagasan. Jadi disuruh membuat paragraf. Nah, ini contohnya untuk jawabannya. Nah, ini untuk pedoman skorannya. Ini ambil yang tadi karena pensekolah hanya satu soal, jadi saya tidak mencampurkan untuk pedoman skorannya. Jadi biasanya kalau soalnya 5 nanti disesuaikan sendiri gimana tingkatannya. Nah, untuk yang pedoman skoran ini karena ini bentuknya uraian, berarti di sini ada skornya. Skornya meliputi isi gagasan, organisasi, tata bahasa, pilihan kata, dan penggunaan tanda bahasa. Jadi satu jawaban ini nanti skornya 15. Ini lebih dari lagi ya. Itu contoh satu paragraf saja karena saya istilahnya nggak muat kalau di sini ya, kebijakan siswa bagaimana mengidentifikasi. Nah, ini menurut saya soalnya batasannya ini belum ada yang diharapkan. Jadi dalam pedoman skornya itu belum dituliskan di situ, jadi siswa masih kebingungan untuk menentukan batasannya. Terus ini analisis saya, menurut saya soal uraian sudah baik karena sudah menampilkan gambar dan membuat ide teks eksposisi. Namun dalam soal tersebut belum ada batasan tentang judul dan penilaian yang terhadap gambar tersebut sehingga bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda. Jadi guru mau uraikan dulu ini gambar apa dan nanti siswa baru mulai mengarang. Nah, ini contohnya. Jadi di sini
juga ada tentang susunan ide dalam eksposisi, tentang peran perempuan di industri desain, menggunakan bahasa yang benar dalam memperhatikan. Jadi juga ada memperhatikan isi organisasi batasnya, dan di sini judulnya sudah ada di sini tentang perempuan, jadi tidak menemukan penafsiran, jadi perempuan yang di industri desain di industri. Selanjutnya yaitu penilaian penugasan atau project. Mohon maaf ini kurang lainnya. Nah, di sini tadinya masih sama, yaitu menganalisis permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dikenakan dengan kerja. Itu masih sama dengan teks yang tadi. Nah, bedanya mendeskripsikan juga masih sama. Nah, ini permasalahan juga masih sama. Nah, ini berbeda yaitu kalau dalam bentuk proyek disajikan beberapa artikel internet siswa dapat menarik dalam permasalahan yang muncul dalam film tersebut. Nah, contohnya, carilah suatu artikel tentang bidang pekerjaan dari yahoo.com. Nah, datalah yang menarik dan menurut kamu, kemudian presentasikan di depan kelas. Nah, dalam bidang pekerjaan ini pasti ada suka dan dukanya. Nah, di sini yang menariknya seperti apa? Setiap orang mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda dan mempunyai kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Jadi nanti jawaban siswa juga akan semakin beda-beda, makanya untuk dipresentasikan. Nah, ini untuk pedoman psikorannya, setiap artikel tentu memiliki hal yang beragam yang menarik, maka kriterianya yaitu dalam artikel itu harus ada isi, keaktualan, kebergunaan informasi, yang kedua pengungkapan pendapat, yaitu kemampuan mengungkapkan pendapat, analisasi, ekspresi muka, sikap, dan gesturnya. Bagaimana nanti 1 sampai 5. Nah, ini skor maksimal 40. Nah, analisis dan reproduksi soal. Dalam soal tersebut, belum adanya batasan atau bidang pekerjaan yang sesuai. Suka-duka dalam pekerjaan hal yang menarik dalam artikel tersebut belum ada batasannya. Jadi masih sama, belum ada batasannya ya. Jadi menurut saya kalau reproduksi ini yaitu carilah satu artikel tentang bidang pekerjaan yang sesuai dengan jurusan Anda. Nah, ini sesuai dengan jurusan Anda. Kalau di sini SMK sesuai jurusan, ada kajian dan sebagainya. Terus di sini dari Yahoo di sini pasti ada datalah hal yang menarik. Nah, yang menarik bagaimana, kemudian presentasikan di depan kelas dengan pedoman sekolah. Jadi siswa sudah mengetahui pedoman sekolahnya dan mengetahui dan tinggal mengaplikasikannya untuk proyek. Jadi mendata hal-hal yang menarik jadi di Yahoo. Terus ini untuk penilaian kinerja menurut saya ini berupa praktek. Nah, dan jadi di sini pada kelas 11 yaitu menganalisis informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Jadi di sini ceramah menganalisis pertanyaan yang didiskusikan bersama ya. Terus materinya informasi dari ceramah. Nah, disajikan ke ceramah yang dibuat siswa dapat berceramah sesuai dengan tema. Nah, ini jadi siswa membuat dulu baru nanti menyajikan di depan tanpa teks. Nah, ini bentuknya kinerja atau praktek. Nah, ini masalahnya satu. Nah, ini untuk satu soalnya berceramahlah sesuai dengan tema. Akan dibahas dalam berceramah berdasarkan urutan suara, lafal, intonasi, bunyi ganda, gestur, ekspresi, mimik, dan tuntutan. Di sini masih berceramah lah. Kurang menurut saya ceramah sesuai tema di depan kelas. Siswa masih bingung apakah ini bisa menggunakan tes atau tanpa tes. Nah, ini masih belum adanya penjelasan, harus dijelaskan dulu oleh guru maka siswa baru paham. Nah, kalau yang rekonstruksinya, ini pedoman skorannya, urutan suara dan sebagainya, skor maksimal 24. Nah, analisis dan rekonstruksi soal dalam saat tersebut sudah membuat data-datanya yang melakukan ceramah dan pedoman skorannya juga sudah ada. Nah, ini rekonstruksinya ke ceramah tanpa teks, ceramah sesuai dengan perspektif yang sudah dibuat.
ini sudah menunjukkan bahwa oh tadi disuruh berceramah tapi tanpa teks, jadi disuruh tanpa menggunakan menjelaskan, mereka sudah tahu malah sesuai dengan teks yang di depan kelas dan membagikan urutan struktur teks ceramah. Jadi urutan apa, mereka dikira urutan bahasa dan sebagainya. Jadi urutan teks ceramah dibagikan lagi, suara lafal intonasi dengan kata setuju dan menunjukkan. Jadi bacaan sudah sesuai seperti ini, jadi mereka sudah memahami tanpa harus kita menjelaskannya. Selanjutnya yaitu penilaian sikap. Nah, ini penilaian sikap yang saya ambil dari kado yang sama, yaitu menganalisis permasalahan seperti eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang didengar atau yang dikerja. Dan ini menurut dari materinya, ini lembar pengamatan penilaian sikap. Dan sikapnya, indikatornya ini yang pertama dari semuanya jadi jujur. Nah, jujur wajib ya, karena tidak mau kalau tidak jujur. Jadi dulu dari awal masuk harus pertama yang diterapkan yaitu karakternya jujur. Jadi sini yaitu tidak menyontek, tidak memperhatikan. Terus yang kedua kerjasama dalam tim itu wajib ya. Jadi semua harus ada kerjasama. Yang terakhir percaya diri dan sopan santun itu misalnya yang keempat itu yang wajib. Terus ini penilaian sikapnya sangat baik, cukup dan kurang. Ini nanti diisi nama siswa dalam pembelajaran, dalam kelompok, dalam presentasi. Di sini dalam pembelajaran biasanya mau ada yang mana disiplin dan sebagainya, ini harusnya tulis di sini. Jadi di sini tidak ada, karena di sini sudah disesuaikan dengan indikator yang lain. Dalam kelompok biasanya kerjasama, seperti dan sebagainya. Dalam presentasi biasanya percaya diri, humanisme dan sebagainya. Nah di sini tidak ada, jadi ini harusnya dideteksi. Terus instrumen penilaian diri sikap oleh peserta. Nah ini instrumen penilaian diri yang pertama adalah tidak menyontek. Jadi aturan yang pertama selalu terpegang patok. Saya menggunakan mengumpulkan tugas dengan materi bukan disiplin. Selanjutnya penilaian sikap teman, yaitu teman tidak pernah melakukan masih sama ya. Terus teman memiliki kesalahan atau kekurangan yang dimiliki, teman mengerjakan mengumpulkan sesuai waktu yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya dengan penilaian sikap siap oleh guru. Nah, ini menganalisis permasalahan sama yang tadinya, terus kelasnya, terus di sini nama siswa, catatan perilaku baik positif maupun negatif, silakan ditulis di sini. Jadi tidak semua, biasanya tidak semua nama siswa di sini yang paling menonjol. Nah, seperti itu di sini biasanya tantangan gurunya, terus di sini ada tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya biasanya ke PK, Pak Wali, atau guru sendiri yang mungkin tidak lanjut. Jika ada catatan ini nanti yang dikumpulkan di PK. Kalau dalam kurikulum 2016 ada catatan seperti ini yang nanti berupa nilai, tapi dalam sekarang ini untuk penilaian sikap itu sudah diserahkan ke PK. Oke, terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dari saya mohon maaf. Mohon caranya pada teman-teman semua, agar nantinya bisa menjadi yang lebih baik. Terima kasih. Saya tunggu berikutnya caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.